Gunung Ciremai yang terletak di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Gunung Ciremai menyimpan beragam kisah mistis, yang membuat bulu kuduk merinding. Gunung Ciremai, yang mempunyai ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, cukup populer di kalangan pendaki gunung. Salah satunya ialah Hartono, yang membagikan pengalaman pendakiannya di gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Bermula dari iseng, pendakian ini justru membuatnya mengalami pengalaman yang tak pernah terlupakan. Hartono, bersama keempat teman lainnya, mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2001 silam. Ini berawal dari niat salah seorang temannya, untuk mencoba tenda yang dimiliki sang ayah. Keempat temannya tersebut adalah Wawan, Andre, Roy, dan Adam. Mereka berlima, masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMA kala itu. Pendakian ini dimulai dari perbincangan antara Hartono, Wawan, dan Andre, yang ingin mengisi liburan Idul Fitri kala itu. Andre, lantas mengusulkan untuk mendaki Gunung Ciremai, yang kebetulan cukup dekat dari rumahnya. Mereka berlima, sebenarnya tidak memiliki pengalaman mendaki gunung sama sekali. Sehingga, mereka hanya berniat untuk pergi ke puncak dan pulang setelahnya. Mereka lantas berkumpul di kediaman Andre. Hartono dan Wawan datang bersama. Lalu mereka, menunggu Roy dan Adam yang berangkat dari Jakarta saat itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka lantas berbincang-bincang di teras, seraya menikmati singkong rebus dan kopi di sore hari sebelum keberangkatan. Hartono bertanya kepada Roy dan Adam, apakah mereka sudah izin kepada orang tua mereka. Namun ternyata, meskipun mereka meminta izin orang tuanya masing-masing, tetapi mereka tidak mengatakan akan pergi ke puncak Gunung Ciremai. Berbeda dengan Wawan, yang sudah meminta izin untuk memuncak, namun tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Namun, ia tetap bersikukuh untuk berangkat ke puncak bersama kawan-kawannya tersebut. Senada dengan Wawan, Andre juga ternyata tidak mengantongi izin untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai oleh orang tuanya, ketika dikonfirmasi oleh Hartono. Sedangkan Hartono, ia mengaku tidak meminta izin sama sekali kepada orang tuanya, karena menurutnya hanya berencana untuk naik gunung saja dan jaraknya cukup dekat. Singkat cerita, dengan rasa penasaran akan puncak Ciremai yang sangat tinggi, keesokan harinya setelah sholat subuh, mereka pun berangkat, meski tanpa mengantongi izin dari orang tuanya masing-masing. Mereka pergi mendaki hanya dengan membawa perbekalan seadanya. Masing-masing dari mereka, membawa tas sekolah berisikan tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas. Masing-masing dari mereka juga membawa 1 liter air mineral untuk bekal minum. Pendakian dimulai dengan melalui jalur Linggarjati, mereka tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Mereka berjalan melewati perkebunan warga dan terus berjalan semakin dalam. Pohon-pohon pinus menjulang, dan semak belukar terlihat di sepanjang jalur pendakian. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemui sebuah gubuk dan memutuskan untuk beristirahat di sana untuk melepas lelah. Saat Hartono membakar rokoknya, tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian seperti petani dan memakai camping. Pria tua itu melihat ke arah Hartono dengan pandangan yang tidak ramah dan marah. Perlahan pria tua itu mendekat ke arahnya. Dan pria itu memperingatkan Hartono supaya tidak melakukan hal-hal aneh di gunung ini. Mendengar hal tersebut, Hartono hanya bisa mengangguk takut, dan diam 1000 bahasa. Namun, anehnya keempat temannya terlihat biasa saja, dan seperti tidak terjadi apa-apa saat itu. Tak lama kemudian, lelaki itu pergi, berlalu begitu saja, dan menghilang di antara pepohonan hutan belantara. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak, melalui jalur yang sangat curam, sehingga mereka bisa mencium lututnya sendiri. Dengan bebatuan dan kontur tanah yang sangat licin, membuat mereka bergerak dengan sangat lambat. Berpegangan pada akar-akar pepohonan, untuk membantu menaiki jalur yang curam tersebut.
Dalam perjuangan yang tak kunjung selesai dalam mengarungi jalur, Hartono pun akhirnya meminta yang lainnya untuk beristirahat sejenak saat menemui jalur yang sedikit landai. Ia berkata pada Wawan bahwa perjalanannya terasa lambat dan jauh, namun Wawan mematahkan dengan berkata bahwa puncak Ciremai sudah cukup dekat dari tempat mereka beristirahat. Perjalanan pun dilanjutkan, hari semakin gelap dan hutan semakin rapat, kabut turut menyelimuti seisi hutan. Saat kabut semakin pekat, dan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja, Hartono merasa ada sesuatu di balik pohon besar, yang berdiri tak jauh dari mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok dari balik kabut. Sosok itu berjalan ke arah mereka. Ternyata sosok tersebut adalah pria tua yang ditemui sebelumnya. Dengan pandangan yang semakin marah dari sebelumnya, lelaki tua itu berkata hal yang sama kepada Hartono. Agar Hartono tidak melakukan hal-hal aneh di gunung tersebut. Kemudian, pria tua itu menjauh dan kembali menghilang di telan kabut yang pekat. Hartono yang saat itu masih dalam keadaan kaget, merasa bingung kenapa pria tersebut hanya marah kepadanya saja. Wawan dan lainnya merasa heran karena menurutnya pria tersebut sangat baik dan ramah terhadap mereka dan meminta mereka untuk berhati-hati. Tak lama setelah melanjutkan kembali perjalanan, mereka akhirnya mencapai puncak Ciremai. Matahari sudah nyaris tenggelam, dan mereka lantas mendirikan tenda dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah selesai dan langit mulai gelap, Hartono memutuskan untuk merebahkan badannya, melepas lelah setelah perjalanan seharian. Lalu tiba-tiba Adam memintanya untuk menemani buang air kecil. Karena merasa lelah, Hartono menolak dan akhirnya Adam ditemani oleh Roy yang kebetulan merasakan hal yang sama. Hartono mengkhawatirkan Adam dan Roy. Karena mereka belum juga kembali, setelah 2 jam lamanya. Suasana yang gelap serta angin yang kencang, membuat Hartono semakin ketakutan dan khawatir atas keberadaan kedua sahabatnya tersebut. Setelah berusaha memanggil mereka berdua, Hartono menghampiri tenda Wawan dan Andre. Dengan harapan, Adam dan Roy bersama dengan mereka. Namun, Hartono tidak menemukan keberadaan mereka berdua, dan segera membangunkan Wawan serta Andre yang sedang tertidur pulas. Setelah mereka berdua bangun, akhirnya semua keluar tenda dan berusaha mencari keberadaan Adam dan Roy. Namun nihil, tidak ada tanda dari keberadaan mereka berdua. Karena sudah semakin larut dan gelap, mereka memutuskan untuk mencari saat matahari sudah mulai timbul. Mereka kembali ke dalam tenda, Wawan dan Andre pun langsung tertidur kembali. Namun tak lama kemudian, di saat Hartono masih terjaga, sayup-sayup terdengar suara azan. Dalam ketinggian tersebut, sangat mustahil ada suara azan dari masjid dapat terdengar. Dengan rasa khawatir dan sesal, Hartono tidak sanggup membendung air matanya. Ia pun berinisiatif untuk mencoba mencari sekali lagi di sekitar tenda. Saat matahari mulai terbit, mereka bertiga bangun, dan memeriksa tenda lainnya berharap Adam dan Roy sudah kembali, tetapi tetap nihil. Lalu mereka mencari keberadaan Adam dan Roy di sekitaran puncak, dan juga bibir kawah Ciremai. Namun, tetap tidak menemukan apapun, bahkan jejak hewan pun tidak ada. Setelah perdebatan dan pencarian, mereka akhirnya memutuskan untuk turun pagi itu, dan melapor ke pos jaga mengenai peristiwa tersebut. Pada sore hari dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan warga, dan segera menceritakan kejadian yang mereka alami. Mereka lantas dibawa ke pos jaga dan diinterogasi. Setelahnya, tim SAR baru mulai melakukan pencarian pada sore itu juga. Tim SAR dibantu warga, berkumpul dan membentuk 2 tim pencarian, sedangkan mereka menunggu di pos jaga karena sudah sangat kelelahan. Singkat cerita, setelah proses pencarian yang cukup rumit, di hari ke-7, tim SAR yang dibantu oleh warga dan juga relawan akhirnya menemukan jasad 2 orang pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai.
Dengan menggunakan helikopter, jasad yang ternyata diketahui merupakan Adam dan Roy akhirnya diangkat dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Mereka dibawa ke basecamp Linggarjati, untuk nantinya dilakukan autopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Namun, sebelumnya mereka diperbolehkan untuk melihat jasad untuk memastikan apakah betul itu adalah Adam dan Roy. Tangis mereka pun pecah saat melihat jasad yang sudah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan itu. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa Roy tergelincir dan Adam berusaha untuk membantu. Namun naas mereka berdua justru terperosok ke dalam kawah. Roy yang berada di paling bawah meninggal saat itu juga, karena berbenturan pada bebatuan yang ada di dinding kawah, terlebih lagi Roy menghirup gas yang berasal dari dalam kawah. Sedangkan Adam sempat bertahan 1 hari, namun dengan keadaan tangannya yang patah dan menghirup gas dari kawah, akhirnya Adam pun wafat pada hari kedua. Seperti itulah, pengalaman yang takkan pernah dilupakan oleh Hartono. Semoga Adam dan Roy tenang di alam sana.